Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Ardiansah dengan NIM 61201232211 dari kelas RA2 Manajemen SDM. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan resume materi seminar Sumber Daya Manusia 1 sampai 6. Materi 1 langsung aja ya. Di sini ada materi yang pertama, membahas tentang staffing dan orientasi karyawan. Staffing merupakan proses perencanaan dan penempatan tenaga kerja agar perusahaan mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dalam staffing ini, perusahaan melakukan proses perekrutan, seleksi, dan penempatan kerja secara efektif. Contoh studi kasus staffing menunjukkan bahwa perusahaan harus memiliki strategi perekrutan yang baik agar tujuan bisnis dapat tercapai. Selain staffing, materi ini juga membahas orientasi karyawan. Orientasi karyawan adalah proses pengenalan karyawan baru terhadap budaya organisasi, tugas kerja, aturan perusahaan, serta lingkungan kerja. Orientasi bertujuan membantu karyawan beradaptasi dengan perusahaan sehingga dapat bekerja secara efektif dan nyaman. Program orientasi ini biasanya meliputi pengenalan perusahaan, struktur organisasi, budaya kerja, serta pelatihan dasar. Kesimpulan, staffing ini dan orientasi sangat penting untuk membantu perusahaan serta mempertahankan karyawan yang berkualitas. Untuk selanjutnya ada materi yang kedua. Materi yang kedua ini membahas rekrutmen dan seleksi karyawan. Rekrutmen merupakan proses mencari dan mencari calon tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tujuan rekrutmen adalah memperoleh karyawan yang berkualitas dan tepat pada posisi yang dibutuhkan. Penyebabnya adanya rekrutmen antara lain karena pensiunan, pengunduran diri, perluasan usaha, atau perpindahan jabatan. Metode rekrutmen ini terdiri dari metode tertutup dan metode terbuka. Metode tertutup hanya ditujukan kepada pihak tertentu, sedangkan metode terbuka dilakukan secara luas melalui media informasi. Selanjutnya adalah seleksi. Merupakan proses memilih pelamar terbaik sesuai kriteria perusahaan. Tahapan seleksi meliputi pemeriksaan berkas, wawancara, tes psikologi, tes kesehatan, hingga keputusan diterima atau tidaknya. Kesimpulannya itu, rekrutmen dan seleksi sangat penting agar perusahaan mendapatkan tenaga kerja yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Untuk selanjutnya itu ada materi yang ketiga. Materi yang ketiga ini membahas pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan ini merupakan proses pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan kerja karyawan agar lebih efektif dan menjalankan tugasnya. Contoh pelatihan yaitu pelatihan teknologi, pelayanan pelanggan, dan keselamatan kerja. Sedangkan pengembangan SDM adalah usaha meningkatkan kemampuan karyawan untuk mempersiapkan tanggung jawab yang lebih besar di masa depan.
Untuk selanjutnya itu ada contoh pengembangan SDM, yaitu pendidikan lanjutan, pelatihan kepemimpinan, dan rotasi jabatan. Tujuan pelatihan dan pengembangan adalah meningkatkan produktivitas, kualitas kerja, serta mempersiapkan karyawan menghadapi perkembangan organisasi. Kesimpulannya ini, pelatihan dan pengembangan SDM dapat membantu perusahaan meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan dan signifikan. Untuk selanjutnya ada materi yang keempat. Materi yang keempat ini ada membahas tentang penghargaan karyawan. Penghargaan karyawan adalah bentuk apresiasi perusahaan terhadap karyawan atas kontribusi dan kinerja yang telah diberikan. Tujuan penghargaan ini adalah meningkatkan motivasi kerja, loyalitas, kepuasan kerja, dan produktivitas karyawan. Jenis penghargaan terdiri dari penghargaan finansial dan non-finansial. Ada beberapa contoh penghargaan finansial berupa bonus atau intensif, sedangkan penghargaan non-finansial berupa pujian, promosi jabatan, atau penghargaan karyawan yang terbaik. Komunikasi penerapan penghargaan yaitu program Employee of the Month dan pemberian bonus kinerja. Kesimpulannya itu ada penghargaan sangat penting untuk meningkatkan semangat kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Untuk selanjutnya ada materi kelima, itu membahas perencanaan karir. Perencanaan karir ini merupakan proses menentukan tujuan karir serta langkah-langkah untuk mencapainya. Perencanaan karir membantu karyawan memiliki arah kerja yang jelas serta meningkatkan kemampuan diri sesuai kebutuhan pekerjaan. Tahapan perencanaan karir meliputi penilaian diri, penentuan tujuan karir, identifikasi peluang karir, dan pengembangan diri, implementasi rencana karir, dan evaluasi. Contoh perencanaan karir yaitu seorang staf administrasi yang ingin menjadi manajer dengan cara meningkatkan kemampuan komunikasi dan kepemimpinan dan mengikuti pelatihan tambahan. Kesimpulannya itu perencanaan karir sangat penting membantu karyawan berkembang dan mencapai tujuan masa depan. Untuk selanjutnya ada materi yang keenam. Materi yang keenam ini membahas kompensasi. Materi keenam ini membahas kompensasi. Kompensasi adalah balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Tujuan kompensasi adalah meningkatkan motivasi kerja, mempertahankan karyawan, serta menarik tenaga kerja yang berkualitas. Kompensasi ini dibagi menjadi dua, yaitu kompensasi finansial dan non-finansial. Yang pertama itu ada kompensasi finansial yang ada meliputi gaji, bonus, insentif, dan tunjangan. Sedangkan kompensasi non-finansial itu meliputi lingkungan kerja yang nyaman, hubungan kerja yang baik, dan kesempatan pengembangan diri dan karir. Pemberian kompensasi ini yang tepat dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Kesimpulannya itu kompensasi merupakan faktor sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan semangat kerja karyawan. Demikian presentasi resume materi seminar sumber daya manusia yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf
Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi dan kata, terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman semua.